Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi hari ini saya berada di daerah Lampung Barat, tepatnya di daerah Geringan ya, Geringan. Dan pagi hari ini saya berada di salah satu kebun kopi Lancuran. Teman-teman bisa lihat di sini kopi lancurannya cukup bagus. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah kopi lancuran ini salah satu kopi yang memiliki potensi sangat bagus, cukup bagus ya, karena untuk perawatan kebunnya sendiri pun lebih mudah dibandingkan dengan kopi yang disebut punggem itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kebun kopinya cukup bagus, lancurannya juga cukup bagus. Rata-rata di sini terdiri dari berapa dompol ini? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai ada yang 12 mungkin ya di sini ya. Sekarang saya berada di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Berat. Di sini saya melihat kebun yang cukup produktivitasnya tinggi dengan sistem lancuran. Maksudnya sistem lancuran adalah batangnya dari bawah langsung, tanpa disambung, jadi dari bawah langsung ke pelancuran. Dan di sini petani selalu menyiapkan 2 atau 3 cabang setiap tahun. Jadi tiap tahun dia akan memotong 1, tumbuh 1. Jadi dalam satu batang ada 3 cabang. Cabang baru, cabang yang tahun kedua, tahun ketiga. Tahun ketiga setelah panen dia buang. Jadi dia selalu tahun tunas baru. Dan di sini saya coba cari petaninya ya. Kurang apa lebih bagus? Ya, kalau untuk yang di sekitaran sini, ya bisa dilihat lah yang kiri kanan depan ya. Tapi mereka sudah mulai juga, karena saya ya terhitung yang pertama lah mulai Sistem ini ya? sistem ini. Perintisnya dari Pak Gunawan dulu ya? Iya, tapi yang untuk klon yang Cenggiring ini namanya Iya, ya, klon. Karena sebelum ini juga saya sudah klon lancuran juga, sambung lancuran. Tapi dia jenisnya beda. Nah ini Cenggiring kan? Cenggiring ini ya. Oke, Cenggiring dia berapa dompel nih? Yang ini aja ya, yang ini ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antara 8 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah klon cenggiring, klon Lampung, lokal Lampung. Cenggiring adalah kol lokal Lampung yang sangat produktif untuk daerah Lampung Barat. Kalau dibandingkan klon-klon legendaris, Tugusari, klon cenggiring lebih adaptif. Dia cuaca apapun bisa menghasilkan kopi yang cukup bagus. Tapi kalau Tugusari selalu menunggu cuaca panas, cuaca kemarau, yang mana cuaca kemarau yang paling tidak disukai oleh semua orang. Kenapa? Kurang air dan susah air. Tapi petani kopi kalau kemarau panjang, klonnya Tugusari dia pasti happy, buahnya banyak. Tapi kalau cenggiring, apapun cuacanya dia adaptif. Tinggal bagaimana petani menyiasatinya, pupuknya, dan membuat lingkungannya tetap hangat. Pak, ini udah mulai panen? Sudah mulai. Udah panen, pernah ya? sekali, tapi ya panen awal beberapa karung. Pak, ini cenggiringnya berapa persen kira-kira? Ini cenggiring juga kan? Oh, 100%. 100% cenggiring? Cenggiring. Belum ada disisipin yang lain? Belum ada. Belum ada. Hanya saya karena batangnya udah banyak yang tua, mungkin bisa dilihat itu tanaman baru. Nah, ini tanaman baru keluar dari mana, Pak? Ini Bantuan pemerintah? Oh iya. Bantuan pemerintah? Iya ini. Nah, bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah, buahnya gimana, Pak? Ya ini bisa dilihat. Tapi nanti kita sambung nanti dengan cenggiring. Oh, jadi bibit pemerintah nanti akan disambung cenggiring. Ya. Tapi kalau bibit bantuan pemerintah, buah, ya maaf mengatakan, saya suka yang jujur mengatakan, tidak produktif. Betul. Buahnya sangat sedikit. Tapi kita bagus ngambil batang bawahnya karena dia agak kokoh. Nah, nanti kita sambung. Itu ya. Jadi batangnya agak kokoh memang ini. Nah ini Pak Gunawan juga telah menyiapkan Ya. untuk tahun-tahun berikutnya, untuk tahun 2000 ini Sambungan 2023. Ini panen untuk tahun 2023. Ya kan? Ya. Ini untuk persiapan nyambung karena ini sambungannya nggak jadi. Di sini. Nah ini kalau yang ini memang sudah Sudah siap. cenggiring ya. Oke. Ini coba sini Kita semua. sambung baru nanti. Ini ada 3 ya Pak ya. Ya. Jadi ini Bapak nanti pilih salah satu kan, bukan 3-3-nya ya. Bukan, malah kita buang ini sebagian nanti. Nah, 3 ini aja. 3 ini 4 aja. lah, atau 4.
persiapan. Oh, jadi ini menggantikan ini ya. Ya, sama Jadi- kayak ini 3. Jadi ini panen nanti langsung dipotong. Ya. Digantikan ini. Ya. Ini panen, dipotong menggantikan ini. Tapi Pak Gunawan menyiapkan 3. Takutnya ada patah, Ada kesenggol patah, waktu panen, Ya. ada patah karena hujan deras, angin kencang. Mereka selalu menyiapkan lebih antisipasinya. Ini juga sama, mereka siapkan 3 untuk menggantikan ini. Antisipasinya adalah apabila waktu panen pergerakan pemetik sangat ini kalau tersenggol masih patah masih ada 2. Satu lagi kalau ada angin beliung, angin yang kencang, patah masih ada 1. Jadi petani selalu menyiapkan lebih dari 1, bahkan lebih dari 2 bagi petani yang memahami kondisi yang akan mereka hadapin. Ya, tentunya waktu memetik ini belum tentu Pak Gunawan sendiri yang memetik. Kadang-kadang butuh tenaga harian. Nah, tenaga harian itu tidak memikirkan ini harus dipelihara enggak. Dia harus memikirkan bagaimana metik dapat banyak. Kadang-kadang kesenggol patah. Ya kan? Jadi makanya Pak Gunawan menyiapkan lebih dari 2. Bagus banget ya sebelah sini ya. Buahnya klon cenggiring, klon lokal Lampung. Lampung perlu memperbanyak penyebaran klon cenggiring karena ternyata klon cenggiring cukup adaptif dengan cuaca dan lingkungan. Terima kasih Pak Gunawan. Oke, Sampai sama-sama. jumpa. Ya, sama-sama. Untuk tanamannya sendiri sudah cukup bagus ya. Cuma mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Contohnya untuk jarak tanam antar tanaman kopi. Tanam yang lebih bagus lagi, lebih rapat lagi ya. Kita bisa menghasilkan kurang lebih 5 ton. Karena kalau untuk bisa kita lihat untuk saat ini di kebun ini kemungkinan hasilnya itu sekitar kurang lebih 3 ton. Nah, tapi kalau kita mau meningkatkan hasilnya bisa dengan merapatkan lagi jarak tanamannya. Seperti kita bisa lihat contohnya di Brazil itu kurang lebih bisa 5 ton per hektar. Dengan jarak tanam yang sesuai, kemudian dengan cara perawatan kebun juga yang sesuai. Ini jarak tanam kita ini berapa meter, Pak? Jarak tanam. Jarak tanam ini sekitar 1,8 ya, nggak sampai 2 meter kayaknya. Jadi 1,8 kali 1,8 ya. Mm-mm. Tahun kemarin dapat berapa ton, Pak? Tahun kemarin 1 hektar 3 ton. 3 ton. Kalau ke depan ini kira-kira meningkat apa? Mudah-mudahan stabil lah. Oke. Mudah-mudahan stabil. Pak, ini pasti di atas 2 ton lah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan di atas dua. Potensi perkembangan kopi sistem lancuran di Lampung Barat yang mulai dikembangkan cukup baik. Dengan jarak tanam 2 kali 2 meter dapat dihasilkan sebanyak 3 hingga 4 ton per hektar. Namun apabila kita mempraktekkan sistem pagar seperti di Brazil dengan jarak tanam 2,5 kali 0,5 meter, sehingga dalam 1 hektar bisa terdapat lebih dari 5.000 batang kopi, maka akan menghasilkan lebih banyak lagi. Mari kita lihat ke dalam kebun ini lebih jauh lagi. Terlihat pada sistem lancuran yang ada di Lampung Barat ini masih terdapat lahan-lahan yang kosong sehingga oleh petani setempat ditanami dengan tumpang sari baik berupa pepaya, pisang, ataupun tanaman-tanaman lainnya yang bisa mengisi ruang kosong tersebut. Dengan penanaman sistem pagar berjarak rapat, yaitu 2,5 kali 0,5 meter, maka penampakan kebun akan lebih rapih dan terdapat gang-gang pada setiap jalur kopinya. Dengan demikian, pemanfaatan lahan lebih maksimal dan juga hasil dapat lebih banyak lagi, bahkan dapat melebihi 8 ton per hektar setiap tahun. Mari kita perhatikan tanaman kopi yang ada di Brazil ini. Terlihat rapat pada barisan, namun pada setiap baris terdapat gang yang berjarak 2 hingga 3 meter. Oke teman-teman, sekian untuk kebun ini. Mungkin
untuk kedepannya kita bisa lebih lagi meningkatkan potensi kebun kopi milik kita. Seperti yang kita lihat itu di Brazil ya kan, terbukti bahwa di Lampung Barat juga bisa dengan potensi tanaman lancuran. Cuma kita hanya perlu untuk mungkin merapihkan kembali ya jarak tanam kita dan juga perawatannya. Oke, terima kasih.